Itulah kenapa Ganjar Pranowo, Ibu Siti Atikoh beserta Mahfud MD itu sebetulnya melihat kapasitas Trah Wali Songo itu sebagai pendukung di Pilpres 2024. Tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya mengenai nasab, rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini. Meskipun Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini katakanlah seorang nasionalis sejati, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngomong mentra-mentri saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Nggak ngerti sama sekali. Pikir. Tentu Anda sudah bisa menyimpulkan bagaimana reaksi para konten kreator, para influencer dari klan Ba'alawi yang konon itu dibayar 9 juta per orang dengan tapoksi bagaimana terus-menerus secara konsisten menyerang Gus Fuad Pleret dan menghantam habis-habisan Kiai Haji Madudin agar publik lama-lama meninggalkan kedua tokoh ini dan kemudian terus melakukan mosi tidak percaya. Dari video pendek pertemuan antara calon ibu negara Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo dengan Gus Pakeh beberapa saat yang lalu, belum lama, Anda sudah pasti menyimpulkan bagaimana gorengan-gorengan video pertemuan yang singkat antara Siti Atikoh dan Gus Pakeh oleh kelompok Ba'alawi. Tapi kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas mengenai video pendek itu. Karena ya sudah digoreng habis-habisan sampai gosong oleh para influencer dan konten kreator yang konon sekali lagi dibayar 9 juta per bulan untuk bagaimana meruntuhkan perjuangan Trah Wali Songo yang dikomandani oleh Gus Fuad Pleret. Kita tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas hari ini adalah kenapa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dalam tanda petik ya, itu tidak konsisten. Bahwa Trah Wali Songo sudah keroyo-royo mendatangi rumah pemenangan Ganjar Pranowo dan sudah mengutarakan semua apa yang menjadi keresahan para Trah Wali Songo yang diwakili oleh para kiai, para ulama, para ustaz yang sejalan dengan penelitian dari tesis Kiai Haji Madudin. Kenapa kesannya kok ya cuman diterima secara formalis saja, secara minimalis saja, tapi tidak ada gerakan-gerakan yang dinamis yang itu merupakan respon positif daripada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meskipun sebelum pertemuan Trah Wali Songo dengan Ganjar Pranowo di Patra Kuningan kemarin, Kiai Haji Madudin itu sudah menemui Profesor Mahfud MD dan sudah memberikan semua penelitian-penelitian Kiai Haji Madudin dengan tesisnya mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Dan tentu saja Kiai Haji Madudin trustnya tinggi lah, karena melihat seorang Mahfud ini, melihat seorang Mahfud itu adalah seorang profesor yang bisa berpikir secara akademis bagaimana menanggapi dari tesis Kiai Haji Madudin. Nah dari situlah makanya Trah Wali Songo mendatangi rumah pemenangan di Patra Kuningan kemarin. Tapi setelah itu kita tahu kan bagaimana Ganjar Pranowo ini justru malah akhirnya sowan kepada para habaib. Dan yang lebih mengherankan adalah ketika Tubagus Mogi itu sudah berkoordinasi dengan beberapa ulama dan kiai di wilayah Jawa Barat untuk mendeklarasi dukungan terhadap
Ganjar Mahfud, tapi dari tim Ganjar Mahfud ini tidak direspon dengan baik, bahkan diabaikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu loh? Ada apa sebetulnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kalau kita bisa menarik ke belakang, memutar kembali jejak digital, khususnya Ganjar Pranowo, dari mulai beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, banyak sekali berita-berita di media mainstream yang menyebutkan bahwa peran andil seorang Syekh Hadroh dari Solo itu memang sangat luar biasa. Artinya kemenangan Ganjar Pranowo itu akhirnya sebagai Gubernur Jateng itu sekian persen itu perannya dari para habaib. Di sini adalah Syekh Hadroh yang dari Solo itu. Kemudian setelah menjabat gubernur kurang lebih 2 periode, kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah di sini adalah sholawatan dari para habaib yang dipimpin oleh Syekh Hadroh di Solo itu kegiatannya memang diselenggarakan dengan secara rutin kurang lebih 2 periode selama Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Artinya secara hubungan emosional kepada seorang Syekh Hadroh itu atau habaib itu, tentu saja ini menjadi alasan yang kuat. Kenapa setelah Trawali Songo ke sana itu yang sebetulnya tujuannya untuk memilih Ganjar Pranowo itu bukan soal mendukung di Pilpres, tapi Ganjar Pranowo ini kan dipandang oleh para Trawali Songo, ulama, kiai, ustadz dan lain sebagainya itu sebagai tokoh yang nasionalis gitu loh, di mana partai PDIP yang sudah membesarkan dirinya itu konsisten bahwa Pancasila, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Undang-Undang 45 ini tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan ketiga pilar kebangsaan itu. Nah, Ganjar Pranowo ini kayaknya lebih pas gitu loh, untuk diajak berkonsolidasi mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini. Tapi ya memang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur latar belakang Ganjar Pranowo ini memang mempunyai hubungan secara khusus, secara emosional terutama dengan para habaib. Jadi ya, Anda bisa simpulkan sendiri kenapa akhir-akhir ini malah Ganjar semakin menjauh dari para Trawali Songo. Apalagi Ibu Siti Atikoh ketika ditemuin oleh Gus Pakeh, ini sudah infill sebetulnya. Karena ini loh yang melatar belakangi bagaimana Siti Atikoh ini kakeknya saja itu seorang tokoh yang karismatik di Nahdlatul Ulama. Apalagi bapaknya itu juga seorang tokoh yang karismatik juga dan disegani di Nahdlatul Ulama. Nah, ketika mungkin ya Ibu Siti Atikoh ini masih belia ya, dan pada zamannya itu, zamannya kakeknya, zaman bapaknya ini kan belum ada tesis seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin itu. Waktu itu belum ada kan. Nah, inilah yang mendasari Ibu Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo ini, secara teologi
ya pastilah meyakini bahwa klan Ba'alawi atau para Habib itu sebagai dzurriyyat Rasulullah. Tidak bisa. Jadi sudah terjawab kan, kenapa Ganjar Pranowo beserta istrinya plus Mahfud MD ini melihat Terah Wali Songo ini dalam kapasitas sebagai pendukungnya. Jadi tidak ada urgensinya, tidak ada relevansinya tentang rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Tidak ada, tidak bakal nyambung. Nah, sekarang udah terjawab kan, kenapa Ganjar Pranowo makin lari jauh ketika dikejar Terah Wali Songo, kemudian sampai Ibu Siti Atikoh yang di acara tersebut di Jawa Timur, Gus Pake sudah langsung merapat ke sana untuk menegaskan bagaimana janji dari Ganjar Pranowo ini terrealisasi, ternyata ya memang tidak bisa. Jadi itu sebabnya. Itulah kenapa Ganjar Pranowo, Ibu Siti Atikoh beserta Mahfud MD itu sebetulnya melihat kapasitas Terah Wali Songo itu sebagai pendukung di Pilpres 2024. Tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya mengenai nasab, rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini. Meskipun Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini katakanlah seorang nasionalis sejati, NKRI harga mati. Tapi situasi memang tidak mendukung. Dan ya sudah, itu sudah terlanjur. Itulah konsekuensi, itulah risikonya tentang perjuangan para Terah Wali Songo yang terus mengumandangkan, terus menyuarakan tentang rungkatnya klan Ba'alawi yang sekarang ya kalau menurut saya itu ya kembali kepada fitrah awal, bahwa rungkatnya nasab klan Ba'alawi yang tidak tersambung secara ilmiah kepada dzurriyyat Rasulullah ini kembali dari awal lagi, berangkat dari idealisme yang akhirnya berkembang menjadi edukasi kepada masyarakat yang memang sampai hari ini belum terjamah oleh doktrin-doktrin dari klan Ba'alawi seperti yang sudah dilakukan secara real oleh Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, Kiai Haji Mubarok. Jelas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.